Sudah seberapa kenal Mas Gun dengan warga Jakarta sebenarnya? Kita menuju black hole atau menuju penciptaan bintang baru yang cemerlang nih. Orang-orang pintar nggak bisa naik. Dan chance-nya jadi kecil gitu loh maksud saya. Orang pintar atau orang cerdas Mas? Oh ya, orang pintar dukun ya Mas ya? Ya benar. Saya sepakat. Kita menuju black hole atau menuju penciptaan bintang baru yang cemerlang nih. Kan gitu. Kalau kita salah, dan salahnya itu bukan berhenti untuk bilang bahwa ya tergantung bakal calon ini dong, pemimpin dong. Tergantung pada pemimpin kita. Sorry itu bultut gitu. Aku yang sensor aja daripada disensor gitu. Tapi kalau ngeliat Mas Gun dilihat, Nah, kesempatannya seberapa besar? kesempatan ya? Dari apa yang disampaikan tadi oleh beliau tentang misi-misinya? Oh, sangat kecil. Lihat kok gitu? Loh, sekarang kita fair-fairan aja. Ini mohon maaf lahir batin, gue pulang dicegat ini. Tanya aja Mas, pulangnya lewat mana Mas? Gitu ya. Lewat mana ya. Terus, lanjut. Kalau saya nggak mempermasalahkan tokohnya. Ya buat saya gitu ya. Kalau kita bicara berpikiran normal, yang pakai bener-bener berhitung kompetensi segala macam, ya emang lawan-lawannya punya kompetensi yang juga oke banget gitu? Enggak. Pertanyaannya kenapa? Kenapa yang muncul ya itu aja? Karena dibuat. Kalau masyarakat Indonesia masih percaya bahwa orang-orang yang muncul, yang memang dipilihan entah pilpres, pilkada, pil-pilan lainnya segala macam, itu kan semuanya diatur, yang sampai orang-orang itu yang bisa apa? Yang bisa cocok dengan model politik yang memang ada saat ini. Apa? Pakai duit lah, pakai ini, pakai itu. Tapi bukan kesalahan mereka loh, Mas. Ya. Mereka itu maksudnya siapa nih? Bukan kesalahan tokoh-tokoh yang mayoritas banyakan misalnya kita bilang nggak tepat posisinya, kompetensinya segala macam. Kalau kesalahan terbesar saya akan menimpakan pada siapa? Rakyat Indonesia termasuk saya. Kenapa? Kenapa membiarkan model politik yang saat ini terjadi berjalan? Masih seperti itu ya? Kenapa membiarkan bahwa saya mau terima duit berapa? 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 untuk menggadaikan kemudian 5 tahun ke depan kehidupan masyarakat lebih banyak. Kalau dibilang, wah Anda nggak pernah ngerti tentang kehidupan masyarakat kecil. Saya cuma mau bilang pada orang-orang itu bahwa kalau nggak tahu tentang kehidupan seseorang nggak usah ngomong gitu juga gitu loh. Nggak tahu bahwa semua orang tuh bisa jadi yang ngomong di sini entah Mas Gun, entah saya, entah Mas Wahyu, itu juga mungkin pernah di posisi nggak enak juga. Pertanyaannya kan responnya gimana? Bukan nyerah. Bukan kemudian ya udahlah terima deh gitu. Tapi dengan menerima ini dan mencoblos yang memang pakai duit itu membuat satu rusaknya orang sistem politik kita, dua jadi sangat mahal, ketiga orang-orang pintar nggak bisa naik dan chance-nya jadi kecil gitu loh maksud saya. Orang pintar atau orang cerdas Mas? Oh ya, orang pintar dukun ya Mas ya. Ya benar. Saya sepakat. Dukun, nanti saya ganti kata. Dukun itu nggak pernah naik jadi gitu. Dukun itu Mas. Ya, ada sebetulnya pintar, cerdas, cerdik gitu. Nah orang nggak bisa nih. Kalau pintar itu pelajaran, nilainya bagus. Cerdas IQ, kemampuan berpikir. Kalau cerdik adalah mampu untuk istilahnya manuver. Mampu ngerti ngelihat ada peluang di sini, ada peluang di sini. Mungkin dia secara IQ nggak pintar-pintar, nggak tinggi-tinggi amat. Mungkin secara sekolah nggak tinggi-tinggi amat. Tapi dia bisa ngelihat street smart kalau dalam bahasa Inggris sih. Mas Gun, gimana Mas Gun Ya. menyikapi sudut pandangnya dari Mas Kirdi ya, perspektif Mas Kirdi? Ya, sebetulnya peluang kecil atau besar itu tidak masalah. Oh gitu? Semuanya itu baik untuk kita. Sebetulnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan itu sebetulnya baik untuk kita. Makanya perlu fisika untuk melihat itu. Tapi kalau balik lagi tadi ke kecil, peluang kecil, Ya. berarti Mas Gun udah pesimis dong? Ya, karena di dalam fisika kuantum ada yang namanya ketidakpastian. Oke. Even kita tidak bisa meramal besok akan terjadi apa. Jadi dalam arti 100% dia akan begini ya. Pasti ada hal-hal yang disebut tadi ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya dengan apa? Ya, tentunya tadi energi ya. Semakin dia memiliki tabungan energi yang semakin tinggi ya, semakin dia berpikir, maka dia bisa membangun masa depan tadi dengan pemikiran-pemikiran
atau imajinasi tadi. Mungkin sedikit saya jelaskan yang mengenai fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari alam, ya, alam semesta ini. Nah, di sana banyak sekali terjadi pembuktian-pembuktian. Ya, seringkali kita mengetahui pengetahuan dan pemahaman, tetapi untuk kita bisa yakin 100% bahwa itu benar-benar menjadi hal yang kita yakini, ya, maka kita harus membuktikan. Nah, kalau kita mempelajari fisika, kita melihat itu, mempelajari alam yang ada. Ini semuanya pengetahuan semua yang ada di sini. Nah, misalnya hal yang sederhana, banyak orang melihat apa yang kita pikirkan, ya, itu sesuatu hal yang tidak berharga, ya. Ternyata begitu kita mempelajari kuantum, ya. Kuantum itu kan sebetulnya dunia mikrokosmos, ya. Dulu kita mengetahui bagian terkecil dari suatu benda adalah atom, ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan pengetahuan, itu ada subatom, ya. Ada kuanta di sana. Kemudian ada boson, ya. Ada lagi string, ya. Nah, di dalam dunia di bawah ini bisa kelihatan fenomena yang ada di dalam dunia yang sehari-hari kita ini. Misalnya kita hanya mengetahui apa yang terlihat, apa yang bisa dideteksi oleh panca indera hanya 4%. Padahal ada 96% yang tak terlihat, ya, yang sangat besar, ya. Potensi itu tak terlihat oleh panca indera kita. Makanya kalau kita hanya dihadapkan kepada hal-hal yang sifatnya materialistik, yang sifatnya duniawi, ya sekarang misalnya tolak ukur keberhasilan adalah bila hartanya banyak, bila terkenal, atau bila memiliki jabatan, ya. Maka sensor-sensor indera kita yang lain ini akan menjadi tidak sensitif, ya, termasuk hati kita yang bisa melihat yang 96% itu. Di dalam fisika kita sudah melihat dengan 96% ini. Nah, makanya orang yang bisa melihat itu, dia memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Makanya saya melihat bukan IQ yang penting, EQ, tetapi consciousness level, ya, tingkat kesadaran itu yang penting, ya. Nah, di sini kita ingin meningkatkan consciousness level, ya, bahwa sebetulnya arah hidup kita itu sebetulnya bukan menang atau kalah, bukan kecil atau besar. Bagi saya kalah atau menang nggak jadi masalah. Even kalah itu, ya, itu bisa jauh lebih baik. Menang itu juga bisa jadi kalah, ya, tergantung gimana kita mengambil sudut pandangnya. Jadi semuanya menang atau kalah, semua itu baik untuk kita. Ada orang baik lagi di sana, oknum. Yang baik oknum soalnya. Ini kayak anak kecil lagi dikebukin aja jadinya. Apakah kecil itu lemah?